Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, beberapa waktu yang lalu saya posting kalau Asus HP Max Pro M1 nya saya mau saya jual lah intinya. Alasan jualnya emang nggak ada alasan khusus sih, cuma pengen ganti aja karena udah lama saya pakai ini, jadi ya sedikit bosen aja. Dan kali ini saya mau kasih lihat ini. Jadi banyak yang nanya kemarin gantinya apa. Saya akhirnya beli Sony Xperia XZ1 ya. Pertimbangannya ini ya, karena dananya terbatas, jadi saya bukan tipe yang memaksakan harus beli HP bagus, harus beli HP baru dan lain-lain. Tapi saya lebih mementingkan bagaimana fungsi dan juga kebutuhan untuk keseharian saya, misalnya untuk kayak pekerjaan, terus ya kebutuhan-kebutuhan biasa seperti ini harian. Jadi tidak ada yang wajib baru atau mendingan beli ini, tapi saya lebih milih Xperia XZ1. Alasan utamanya kalau boleh cerita sih, saya lebih ke ini ya, bagian kamera. Jadi untuk kameranya itu, meskipun ini HP yang harganya cukup murah ya, di bawah 2 juta banget, tetapi di sini udah bisa rekamnya sampai 1080p sih, tapi 60 fps, dan bisa sampai 4K juga. Dan hasilnya tuh yang bikin saya suka adalah fokusnya. Jadi beberapa HP Android itu fokusnya itu kan terlalu cepet ya, jadi geret. Kalau ini tuh smooth, halus. Nah, lihat. Nah, itu halus, jadi perpindahannya kalau misalnya kita mau syuting yang butuh fokus seperti ini ya, deep field kayak gini, lebih enak lihatnya. Fokusnya itu jalannya pelan. Meskipun sebagian orang lebih suka yang cepet, tapi kalau yang cepet itu biasanya malah mengganggu, karena dia kayak namanya apa ya, nyari-nyari fokus gitu loh. Dan ini juga bisa slow motion 960 fps. Jadi kalau teman-teman yang punya Max Pro M1 dan pengen banget slow-moan ya, belinya HP ini aja, harganya murah. Untuk pembeliannya saya beli di kota Semarang, di toko offline, nyari di OLX sih. Dia cukup terpercaya ya, karena udah ada toko offline-nya, ada rumahnya, alamatnya jelas. Ini saya cuma bagi pengalaman aja. Namanya di toko HP ku Semarang. Mungkin kalau yang orang Semarang udah tahu. Harganya cukup murah-murah ya, mulai dari angka 1,4 jutaan kita dapat Xperia XZ1 yang versi AU untuk varian 464. Garansi softwarenya seumur hidup, garansi untuk hardwarenya ini tukar unit itu selama 1 minggu kalau terjadi ya ada gangguan dan lain-lain. Jadi kita bisa tukar unitnya. Oke ya, mungkin itu informasi singkat aja. Untuk HP ini saya sudah lama banget sih nyari-nyari informasinya di YouTube lah, di Google dan lain-lain. Pertimbangan saya yang berikutnya adalah untuk main Mobile Legend ya, karena saya gamenya cuma Mobile Legend, saya nggak main yang lain. Itu masih enak banget buat dipakai. Untuk settingannya memang ini kalah dengan Max Pro M1 yang 664 punya saya, karena bisa sampai grafis sangat tinggi. Kalau ini mentok di tinggi aja, jadi ya masih enak dimainin, cuman kayaknya nggak bisa pakai map yang Imperial Sanctuary atau apa gitu. Coba kita nanti lihat. Nah, ini untuk settingannya bisa mentoknya di sini, yang ini kekunci. Atau mungkin kalau yang teman-teman pakai Xperia XZ1 tahu trik untuk buka ininya, silahkan share di kolom komentar. Dan untuk performa gamenya saya udah coba sih, itu lancar-lancar aja dan enak lagi. Itu karena speakernya stereo di depan sini nih, ini sama ini. Jadi kalau misalnya lagi main terus hero-nya itu kesana kemari, rasanya tuh bener-bener ngikutin gitu suaranya, enak aja lah pokoknya. Dan untuk baterai sejauh ini sih ini masih 82% ya, udah saya pakai tadi untuk Instagraman, YouTube dan lain-lain. Irit-irit aja, jadi normal lah ya.
kalau dibandingin sama Max Pro M1 punya saya ya jelas ini kalah jauh yang XZ1 nya, karena ini SOT nya mentok sih saya perkirakan di 5-6 jam aja, tapi itu udah cukup sih karena kebutuhan saya juga nggak yang gamer berat gitu ya. Jadi untuk spesifikasinya ini masih menggunakan Snapdragon 835 untuk versi AU. Saya pilih versi AU karena ya memang adanya itu ya di Semarang. Yang Docomo tuh udah langka banget, padahal katanya sih lebih bagus yang Docomo, harganya juga lebih mahal. Ini ya Snapdragon 835, fabrikasinya udah 10 nanometer. Jadi tips nih buat teman-teman yang pengen beli HP jadul kayak gini, kalau kalian pengen yang speknya flagship, kalian harus cek bagian chipsetnya minimal 10 nanometer lah. Snapdragon 835 minimal. Kalau yang 820, 821 itu udah nggak enak banget dipakai. Sudah pasti kayak setrikaan, apalagi HP-HP dari Sony ya. Itu udah nggak enak banget. Jadi tips nih buat teman-teman yang pengen beli HP ya iseng-iseng lah. Ya minimal yang Snapdragon 835. Soalnya HP-HP yang zaman dulu itu yang flagship itu kan udah turun banget. Dan prosesornya juga masih oke sih kalau cuma buat harian aja. Oke, untuk unit yang saya beli ini saya pilih yang paling mulus di antara yang lainnya karena di situ bebas milih, silakan pilih. Si penjualnya nggak mengintervensi harus mengarahkan ke yang mana. Kita dikasih beberapa unit banyak, pilihan warnanya juga ada beberapa banyak. Silahkan kalau kamu cek gitu, terserah. Jadi kan ada beberapa tempat itu yang dia mengarahkan ini aja gitu. Kalau ini enggak sih. Oke ya, mungkin itu pengalaman yang bisa saya bagikan. Untuk mungkin berikutnya akan saya review lebih detail selama penggunaan beberapa hari, karena kalau baru sehari kayak gini, belum 24 jam bahkan belum bisa bagikan yang secara realnya. Kadang hasilnya beda-beda dari performa dan lain-lain, tapi yang jelas ini HP nggak panas sama sekali. Saya pernah pakai Sony beberapa yang lama ya, versi lama seri Xperia Z, Xperia yang compact gitu ya, Z2, Z3, Z5 saya pernah pakai, dan itu waduh buat buka main game COC ya, Clash of Clans itu udah panasnya minta ampun. Kalau ini sih enteng-enteng aja. Tadi main Mobile Legends juga satu game normal, nggak ada yang namanya panas atau performa nge-lag-nya itu saya belum ngerasain sih, mungkin belum ya karena saya makanya belum lama, belum 24 jam bahkan. Oke, untuk informasi berikutnya teman-teman tetap bisa dapat informasi Asus ZenBook Max Pro M1 di channel ini karena teman-teman saya masih banyak yang pakai, jadi saya bisa pinjam ketika nanti ada update saya kabarkan. Untuk update kayak Android 10 yang build terbaru atau update Android Pie yang build terbaru tetap saya kabarkan. Jadi jangan khawatir, kebutuhan teman-teman tetap saya akomodasi dengan baik lah intinya. Ya, untuk ini sudah di booking ya sama orang Jakarta, dan ya sebenarnya masih oke banget nih HP sebenarnya ya, Max Pro M1 nya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.